Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memujinya, menyanjung dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, ala kulli hal kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap keadaan. Terlebih lagi kita yang diberikan kesempatan untuk melangsungkan ta'lim rutin melalui radio yang semoga senantiasa para pengurus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melangsungkan pengajian-pengajian sunnah, menyebarkan Islam, mendekatkan Islam ini kepada umat agar mereka mengenal Islam lebih dekat dan mencintai Islam dikarenakan upaya mereka untuk mempelajarinya, sehingga dengan mempelajari Islam kita akan mengenal lebih dekat Islam sedia kala yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sore hari yang berbahagia ini kita lanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab Syarh Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, yaitu sebuah syarah dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang disyarah oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan masih pada pelajaran yang pertama pada surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Surat ini termasuk surat Makkiyah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
membahas dan menjelaskan, memperingatkan kepada manusia agar mereka takut apabila mereka menyepelehkan perkara yang disebutkan pada ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Siapakah mereka? Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam nar al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakannya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini ada 9 ayat yang apabila kita pelajari akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa besar ancaman bagi mereka-mereka yang termasuk disifatkan atau disifati di dalam ayat yang pertama ini. Apabila dia termasuk orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat yang pertama ini, maka dia termasuk dalam ancaman wail. Qila, dikatakan mana wail, wadin fi jahannam, yaitu lembah di dalam api neraka jahannam. Wal iyadzu billah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, wail ay khusranun wa halak. Wa qila wa huwa wadin fi jahannam. Wail artinya adalah khusran wa halak. Kerugian dan kebinasaan, kehancuran, kecelakaan. Para ulama juga menyebutkan, ketika disebutkan wail dalam Al-Quran diterangkan, ya, agar umat manusia memperhatikan dengan baik. Wail dimaksudkan adalah doa, ya, kebinasaan, dan tidaklah dimulai kecuali dengan adanya ancaman setelahnya yang memberikan peringatan keras. Kita lihat ayat yang lain, wailul lil mutaffifin. Wailun, kebinasaan
kecelakaan, kehancuran bagi siapa? Bagi mereka yang mengurangi timbangan, yang curang. Dan dalam ayat yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pada surat Al-Humazah, wailun likulli. Kul adalah lafaz yang umum, siapapun juga masuk di dalamnya apabila dia memiliki sifat yang disebutkan, yaitu humazah, lumazah. Ini menarik apabila kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turunkan kitabnya dengan bahasa Arab, maka di dalam disiplin ilmu bahasa Arab, ilmu sarf, kita lihat ada wazan timbangannya humazah, lumazah. Ya. Kemudian apa? Mereka-mereka yang punya sifat seperti ini pantas Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam hutamah. Humazah, lumazah, hutamah. Satu wazan. Ini sungguh ya memberikan pengaruh di dalam hati kita. Karena kita mempelajari bahasa Arab itu ya agar kita bisa mendapatkan kemudahan di dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan oleh para ulama tafsir tentang makna humazah, lumazah. Ya, apakah kemudian ini dua kata yang satu makna sehingga terdapat pengulangan, atau dua kata yang masing-masing membawa makna, memiliki makna. Dan itulah yang hendaknya kita tempuh di dalam memahami apabila ada dua kata yang kita pelajari dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaidah para mufassirin. Maka didahulukan mempelajari makna dengan mengambil dua makna dari dua kata yang ada. Jadi mendahulukan dan mengembalikan kepada asal kata, yaitu masing-masing katanya membawa ya makna tertentu, bukan pengulangan. Iya. Jadi humazah memiliki makna tersendiri, demikian pula lumazah. Dan tentu ada juga ulama yang mengatakan maknanya adalah sama. Ya. Terdapat perbedaan di sini. Dan maksud daripada tafsir itu adalah mengungkapkan makna. Ya. Menjelaskan. Nah, para ulama menjelaskan humazah adalah di antara maknanya adalah menjelek-jelekkan ya. Siapapun yang dijelekkan ya. Dari belakang atau menggibah manusia ya, atau mencela di hadapannya. Demikian pula makna humazah adalah mencela di hadapan orang tersebut. Ada juga yang mengatakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, al-humazah bil qaul, yaitu apa? Mencela, menjelekkan orang lain dengan ucapan bil qaul. Adapun lumazah dengan fi'il dan isyarah. Ya. Artinya jelas bagi kita bahwa humazah artinya adalah mencela dengan qaul, ya, dengan ucapan. Sedangkan lumazah dengan perbuatan dan isyarat. Ada juga yang mengatakan apabila dengan mata, ghamaz, dengan mata disebut dengan ghamaz, yaitu menjelekkan orang lain dengan isyarat mata. Ada yang juga dengan ya tangannya, dengan lisannya, dengan matanya. Maka setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai pencela ya, yang menjelek-jelekkan orang lain, maka masuk diancam dalam ayat ini. Karena agama Islam adalah agama yang memperhatikan ukhuwah Islamiyah,
Maka kalau orang itu kebiasaannya adalah menjadi sebagai orang yang pencela, pencerca, ya, pengumpat, maka dia termasuk dalam ancaman yang sangat besar di dalam ayat yang pertama dalam surat Al-Humazah. Kita perhatikan, seperti saat sekarang ini, di zaman kita banyak sekali ya orang-orang yang mencela, ya, menjelek-jelekkan saudaranya. Dan itu bagian dari kebiasaan dalam kesehariannya, waliyadzubillah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memperhatikan manajemen lisan dalam Islam. Dia menjaga lisannya. Jangankan dia kemudian luput ya di dalam mengucapkan kata-kata sehingga menyakiti saudaranya. Dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang yang memang kebiasaan sehari-harinya adalah mengumpat dan mencela orang lain. Kalau kita melihat kaitannya dengan harta ya, bukankah orang yang banyak sekarang ini mereka itu bertikai ya satu sama lain mencela, mencerca, menjelek-jelekan karena apa? Karena sebab apa? Karena harta. Karena sebab fitnah harta ini. Yang tadinya dia bersaudara, bersahabat, ya, kemudian terjadi fitnah harta, satu sama lain saling, ya, membelakangi, saling mencela, ya, menjelek-jelekan, ghibah, namimah, wal'iyadzubillah. Iya, padahal kita tahu bahwasanya ini adalah merupakan akhlak yang buruk, tercela dalam Islam. Apabila sifat suka mencela dan mencerca, menjelek-jelekan orang lain baik dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita, dengan tangan kita memperumpamakan misalkan orang itu ya lebih pendek atau ya orang itu jangkung atau orang itu hitam ya atau orang itu putih tapi putihnya adalah putih penyakit, maka dikhawatirkan lisannya terbiasa untuk menjelekkan orang lain. Padahal itu adalah merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama dia dengan mencela penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, maka hendaknya kita menahan lisan-lisan kita. Kalau kita terbiasa mengikuti ya perbuatan buruk ini dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan menjadi kebiasaan buruk yang kita miliki. Sedangkan kita tahu ayat ini ya memberikan ancaman kepada siapapun juga yang memiliki sifat humazah dan lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Wailul likulli humazatil lumazah. Ay kata Syekh, hadza syughluhu wa daidanuhu al-hamazu wal lamaz. Jadi ancaman wail yaitu lembah di neraka Jahannam ya, atau ancaman keras bagi mereka yang kerjaannya adalah mengumpat ya, baik secara langsung apalagi saat sekarang ini dengan media yang ada dalam ya dunia maya, medsos ya, waliyadzubillah. Maka sangat tepat ayat ini untuk menjadi ya peringatan bagi kita sekalian agar kita bisa menjaga lisan kita. Ay al-waqi'atu fi a'radin nas wa at-ta'nu fihim wa ath-thalab lahum, yaitu apa? Kebiasaan sehari-harinya, kerjaan utamanya adalah ya mencela ya dan merendahkan kehormatan manusia ya, kemudian menuding mereka, menuduh mereka, mencela mereka. Wal hamazu bil qaul wal lamazu bil fi'li wal isyarah. Jelas kata Syekh di sini, beliau mengambil pendapat yang mengatakan hamaz itu ya menyakiti orang lain, mencela orang lain, mengumpat orang lain itu dengan perbuatannya, dengan
al-qaul dengan ucapannya, sedangkan lamaz yaitu menyakiti orang lain dengan perbuatan dan isyarat. Berarti seseorang bisa menyakiti orang lain dengan ucapan dan perbuatan atau dengan isyaratnya. Ya, hendaklah kita berhati-hati. Alladzi jama'a malan wa 'addada ay hadza hammuhu. Orang-orang yang memiliki sifat humazah dan lumazah ini, ya, mereka perhatian itu ya ada tertuju pada apa? Jam'ul mal wal istikthar min jam'ihi wa ti'dadihi. Kesibukannya adalah mengumpul harta, menumpuk-numpuk harta, memperbanyak perbendaharaan harta, ya, yang kemudian dihitungnya. Terkadang dia tahu tidak ada tambahan harta pada hari ini, tapi tetap dia nengok kepada apa berangkas hartanya itu. Khawatir ya, walaupun sudah ya sedemikian rupa penjagaan dia terhadap hartanya, itu tetap saja merasa khawatir, merasa takut kalau kurang. Ya, dia menyangka hartanya bisa terus bertambah, dia hitung terus, kerjaannya seperti itu. Demikianlah rakusnya manusia. Ya. Apalagi kalau kemudian mendapatkan harta itu dengan apa? Dengan cara menghalalkan segala cara di dalam menempuh ya harta tersebut. Demikian kebanyakan manusia, kenyataannya seperti itu. Terus dia kumpulkan dolarnya, ya, dihitung-hitung, wal iyadzubillah, ya, kalau kemudian itu dari harta yang haram. Ya. Wa anna indahu minal mali kadza wa kadza. Dia menyangka bahwasanya dia mengumpulkan harta itu, ya, dia kumpulkan hartanya sebanyak-banyaknya. Wa yamliku minar raqiqi kadza. Dia juga mengaku bahwa dia memiliki apa? Budak-budak. Ya, sekian banyak yang dia miliki hartanya, dia miliki budak. Wa yamliku minal mawashi kadza. Dia juga ya mengumpulkan apa? Ya, koleksi binatang ternak, ya. Yamliku minal masakin kadza. Punya tempat-tempat tinggal yang ya sangat banyak, berlantai-lantai, ya, bersusun-susun, dibuat semua harta kekayaan yang dia miliki, dikumpulkan semua, ya, dikoleksi semua olehnya. Wa yamliku minal mazari' kadza. Dia juga memiliki apa? Tanah pertanian, perkebunan, sawah ladang yang sangat banyak, sampai apapun harta dunia yang dimiliki. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yang sudah pernah kita pelajari. Alhaakumut takatsur. Ya, telah melalaikan kalian apa? Yaitu berfoya-foya. Menumpuk-numpuk harta, memperbanyak apapun, ya, memperbanyak kekayaan apapun yang bisa melalaikan manusia dari tujuan ya asal dia diciptakan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir, kata saya terus, ya, sampai apa bentuk apapun yang bisa mereka kumpulkan dari ya harta benda yang ada. Muta'addidan, terus dia menghitungnya. Mutafakhiran, berbangga-bangga dengannya. Mutabahian, ya, memamerkan alan nas, di hadapan khalayak ramai atas manusia sekalian, bil amwali lati indahu, dari harta yang dia miliki, padahal ya miskin anak Adam ini. Ketika dia mengklaim dia memiliki harta, tidakkah dia mengingat ketika dia ya lahir pertama kali, keluar dari rahim ibunya dalam proses yang seperti itu, dia tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan lemah. Ya, tulang belulangnya yang selama ini kemudian menopang kehidupannya, dia berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, waktu itu dia keluar dalam keadaan lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala titipkan sebagian harta kepadanya, lalu kemudian dia sombong. Dia mengatakan mali mali, yaqulu ibnu Adam mali mali. Dia mengatakan, anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Kata Allah, wa hallaka min malik. Apakah kamu punya harta? Illa ma akaltahu, kecuali yang kamu makan. Fa afnaita, lalu kamu keluarkan hampasnya itu, itulah hartamu.
Au labistahu fa'ablait, atau yang kamu pakai lalu usang kemudian pakaian tersebut. Itulah hartamu. Kamu gunakan untuk beli baju, nutup aurat. Ya. Au tasaddaqtahu fa'amdait, atau yang kamu sedekahkan, maka itulah hakikat ya harta yang sesungguhnya, investasi akhiratmu. Itulah harta yang kita sedekahkan. Tapi kebanyakan manusia, sebagaimana yang sudah kita pernah pelajari, ya, dia sangat cinta kepada hartanya. Dengan cinta yang berlebihan terhadap harta. Mengapa demikian? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira, ya, ini bukan dugaan tetapi pasti, bahwasanya dia menyangka anna malahu akhladah, akan mengekalkannya. Yadhunnu man hadha sya'nuhu wa hadhi sifatuhu anna hadzal mal alladhi yajma'uhu wa yatakatharu bihi wa yatafakharu bihi yakunu sababan li khuludihi wa baqa'i fi hadhihi dunya. Kata Syekh hafizahullah taala, ya, bagi mereka-mereka ya yang ternyata memiliki sifat yang sama yang disebutkan dalam ayat ini, dia mengira hartanya yang dia kumpulkan, yang dia hitung-hitung, harta bendanya yang dia tumpuk-tumpuk itu, ya, dapat kemudian mengekalkan dirinya ya di dunia ini. Apa ada sekarang ini orang yang lebih kaya daripada Qarun? Ya, barangkali suatu saat di kemudian hari ada. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dicoba, diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun yang memiliki harta yang begitu banyak, yang pintu dan gudang perbendaharaan hartanya kunci, ya, perbendaharaan tersebut, gudang harta tersebut apa dipikul oleh ya algojonya sebanyak 40 orang yang kekar-kekar, yang kuat-kuat, ya, sehingga disebutkan bahwasanya dia berusaha untuk bagaimana meringankan kunci harta tersebut, kunci gudang harta tersebut, yang dari besi dirubah menjadi kayu supaya ringan untuk dibawa, saking ya betapa banyaknya harta tersebut. Bagaimana kesudahannya Allah kemudian tenggelamkan ke dalam tanah. Ya, mana sekarang? Finar jahannam, dalam neraka. Fir'aun dengan kekuasaannya, Haman dengan perdana menterinya, mana mereka sekarang? Orang-orang yang memiliki harta. Allah Subhanahu wa taala ya siksa mereka, hinakan mereka dalam neraka jahannam, wal iyadzubillah. Ya, bagaimana mungkin kemudian dia mengira bahwasanya dia akan kekal di dalam ya kehidupannya di dunia yang fana ini. Ini hanyalah ya mereka-mereka yang bodoh, yang tidak memaknai makna hidup yang sebenarnya, yang tidak mengetahui arti kehidupan yang sesungguhnya. Yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, ya, seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit kemudian membasahi ya bumi ini mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada sehingga tumbuh-tumbuhan tersebut subur, ya, menghijau lalu menguning, ya, lalu kemudian hancur, sehancur-hancurnya diterbangkan oleh angin. Itulah hakikat kehidupan dunia. Ya, adapun kemudian harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia ini. Ya, karena hakikatnya adalah ya harta tersebut adalah titipan yang suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan memintai kembali titipan tersebut. Akan kita ya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalla laisal amru kama dhanna wala kama yahsabu. Kalla di sini adalah fungsinya untuk apa? Ya, untuk membantah. Ya, menangkal bahwasanya ya tidaklah perkara itu sebagaimana yang kalian kira, yang kalian duga, yang kalian ya yakini demikian, bahwa harta tersebut bisa mengekalkan kita, ya bisa kemudian ya menjadikan kita langgeng selama-lamanya di dunia ini.
Maka kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Wal iyadzu billah. La yumbadanna fil hutamah. Sungguh ya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan melemparkannya ke dalam narul hutamah. Ma'alu hadza annahu yamut. Tempat kembalinya adalah kematian. Kesudahannya adalah kembali kepada kematian. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita ya adanya hari berbangkit yang diawali dengan kematian seseorang. Ya, kemudian dibangkitkan, kemudian ada hari pembalasan. Wa yatruku malahu, kalau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun harus meninggalkan hartanya. Yatba'ul mayyita salasatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang akan mengikuti ya seorang mayyit. Maka yattabi'u usnan wa yabqa wahid. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Bahwasanya ketika orang itu meninggal dunia, dia akan diikuti dengan 3 hal, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Wa yarji'u isnan wa yabqa wahid. 2 yang akan kembali ya dan tidak akan menemaninya di alam kubur. 2 itu adalah keluarganya dan hartanya kalau dia memiliki harta. Dia tidak akan kemudian dikubur dengan kendaraan pribadinya yang mewah. Dia tidak akan dikubur dengan emas yang dia miliki selama masa hidupnya. Kemudian yang akan bersamanya adalah amal solehnya. Atau sebaliknya, kalau dia miliki amal buruk, ya maka itulah yang akan menemaninya, wal iyadzu billah. Dia akan tinggalkan hartanya wara'a dhahrihi. Dia tinggalkan di belakang punggungnya. Artinya adalah seakan dia mencari harta itu untuk warisannya, untuk siapa yang di belakangnya. Thumma yakunu ma'aluhu yaumal qiyamati an yurma wa yulqa finnar. Kemudian kondisinya adalah pada hari kiamat dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wan naru min asma'iha al-hutamah. Dan di antara nama api neraka adalah hutamah. Kenapa dinamakan hutamah? Li'annaha tuhattim ay taksir wa tahshim ma ulqiya fiha min shiddatiha. Dikarenakan ya api neraka tersebut akan mematahkannya, menghancurkannya ya sehancur-hancurnya. Apapun yang dilemparkan ke dalam api neraka tersebut maka akan dihancurkan oleh api tersebut. Akan dilalap habis. Jangan dibayangkan seperti api yang melalap ya ketika terjadinya kebakaran. Lebih dahsyat daripada api tersebut. Dari mana kita ketahui? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narukum hadhihi narukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini api kalian, allati yuqadu ibnu Adam, yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia ini, juz'un min nari jahannam. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Wal iyadzu billah. 1 bagian daripada 70 ya bagian api neraka jahannam. Betapa panasnya. Kalaulah sekiranya api dunia ini sudah cukup, itu sudah sangat panas. Dan tidak ada yang kuasa untuk menahan panasnya api dunia ini. Apalagi ya api yang akan dinyalakan untuk orang tersebut sebagai siksa baginya pada hari kiamat. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari kerasnya dan dahsyatnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui bahan bakarnya adalah ya bebatuan dan juga manusia. Wal iyadzu billah. Ya. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga ya bebatuan yang keras.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka seseorang ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, dia berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa al-hutamah itu? Ini adalah merupakan lafaz yang membesarkan perkaranya. Mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan sebagai ancaman bagi manusia agar mereka memiliki rasa takut, apalagi disebutkan tentang api neraka. Sebaliknya ketika disebutkan tentang surga, kita pun berdoa kepada Allah memohon agar kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga Allah. Dan ini tujuan seorang muslim, keinginannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dia hidup di dunia ini, bagaimana bisa meraih surga Allah. Sekalipun dia termasuk orang-orang yang tidak memiliki apa-apa di dunia ini, kalau dia kemudian beramal saleh, betul-betul jujur dalam meminta dan memohon kepada Allah setiap hari, setiap saat, minta kepada Allah agar digolongkan termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, al-firdaus al-a'la. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua tujuan. Kalau tidak masuk ke dalam surga Allah, wal'iyadzubillah, dia akan termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan. Wal'iyadzubillah. Wa ma hiya hadhil hutama wa madza takun? Listifham litahwil wa bayani 'idham khuturati hadhihi an-nar. Ini adalah merupakan bentuk tanda tanya yang untuk memberikan rasa takut, rasa ngeri di dalam hati seseorang agar mereka mengetahui betapa besarnya bahaya api ini yang apabila menimpa maka akan membinasakannya, akan menghancur leburkan dirinya. Liyadzubillah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana, karena ini perkara yang harus kita imani, yakini, perkara yang gaib yang Allah kabarkan, yang sudah saat sekarang ini sudah ada surga dan neraka. Liyadzubillah. Narullahil muqada ay al-musa'arah, yaitu api Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Wa bisyiddatil iqadi yazdadu harruha, dan begitu dahsyat, begitu ngeri ketika dinyalakannya dan terus bertambah panasnya. Bisa dibayangkan betapa ngerinya. Sudah kita pernah juga ingatkan, bahas di majelis pengajian kita ini, bagaimana setiap tali kekang yang ada di neraka jahanam, yang 70.000 itu, kemudian setiap tali kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Sungguh betapa ngerinya. A'adhanallahu minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian dari api neraka tersebut. Wa min kulli ma qarraba ilaiha, dan setiap amalan yang bisa menghantarkan seseorang kepada neraka tersebut, baik itu amalan yang sifatnya adalah min qaulin, dari sebab lisan seseorang. Karena lisan ini, ucapan ini mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk kemudian ditarik kembali. Oleh karenanya sabarnya seseorang dalam menahan lisan dan ucapannya ini, rasa sabarnya itu lebih baik, lebih membahagiakan dia daripada dia kemudian sudah mengucapkan ucapan itu, lalu ucapan itu kemudian menyerang dirinya. Dia tidak akan mampu bersabar dengan serangan yang bertubi-tubi tersebut, disebabkan karena buah lisannya.
Ya, Nabi SAW adalah qudwa kita, merintahkan kepada kita, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa diingatkan kita? Bahwasanya ketika kita jumpa dengan hari akhir, ya, dan itu adalah suatu kepastian setiap orang akan berjumpa dengan hari kiamat. Berarti apa? Ada perhitungan. Maka bagi mereka yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Memilih untuk diam. Maka dalam pepatah, diam itu adalah emas. Diam itu adalah selamat. Iya. Atau dengan amalan, perbuatan yang kemudian menghantarkan, mendekatkan kepada, ya, pintu api neraka. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Betapa sengsaranya kalau kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengazab kita, menyiksa kita dengan, ya, api neraka itu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan apa-apa yang mendekatkan diriku kepadanya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka atau amalan yang mendekatkan diri kita, baik itu ucapan dan perbuatan kita yang bisa menghantarkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Lihat sekarang bagaimana gambarannya. Khussatil af'idatu bihadza ittila' li'anna al-af'idata hiya manba'ul a'mal wa masdaruha wal muharriku laha. Fal-a'malu tanba'u minal qulub. Perhatikan kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dikatakan di sini, ya, dikhususkan allati tattali 'alal afidah, padahal kemudian semuanya terbakar. Ya, kalau sudah orang dimasukkan ke dalam api neraka, ya, dari ujung kepala sampai ujung kakinya semuanya apa? Jasadnya, seluruh kujur tubuhnya semua terbakar. Tetapi kemudian dikhususkan di sini hati, karena apa? Hati ini adalah merupakan sumber, ya, dari amalan manusia. Yang menggerakkanlah hati seseorang. Ya. Maka perhatian para salaf itu adalah kepada bagaimana memakmurkan, ya, hatinya. Bagaimana bisa menjaga hatinya. Perhatian mereka lebih besar kepada keselamatan hati, ya, terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau hatinya selamat, hatinya bersih dari noda-noda, ya, dosa dan syirik, ya, kemaksiatan, kebid'ahan, ya, maka hati tersebut akan memerintahkan kepada perkara yang baik. Namun sebaliknya, kalau hatinya kotor, dinodai dengan noda-noda kesyirikan, ya, padahal manusia mereka sering mendapatkan teguran disebabkan karena ulah mereka, karena perbuatan mereka mengadakan pengerusakan di atas muka bumi ini. Fasadu fil ar, ifsadu fil ar. Kenapa mereka mengadakan ifsad fil ar? Dikarenakan, ya, kebodohan mereka, kejahilan mereka, tidak mengetahui tuntunan agama mereka, tidak mengetahui tujuan daripada mereka diciptakan adalah bukan untuk dunia ini. Bukan untuk berfoya-foya dengan harta, mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Ya. Tidak tercela orang muslim menjadi orang yang kaya. Tetapi ingat, apabila dia memiliki harta, maka dia harus kemudian memberikan hak-hak harta tersebut kepada, ya, orang yang berhak untuk mendapatkannya, terutama kerabatnya. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, termasuk sifat humazah dan lumazah itu adalah orang yang memang kesibukan sehari-harinya adalah gila harta. Bagaimana waktunya habis untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.
lalu kemudian betapa sulitnya dan betapa pelitnya dia untuk kemudian ya berbagi harta yang ya apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan ya untuknya. Dia pelit untuk berbagi. Dia tidak mau menjalin hubungan silaturahmi. Kenapa? Ya, karena di benaknya kalau saya menjalin silaturahmi, saya akan memberikan harta saya kepada saudara saya, kepada kerabat saya. Ya, maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, dia termasuk memiliki sifat al-humazah dan al-lumazah. Ya, orang yang seperti ini. Maka kalau hati seseorang itu bersih, ya, maka dia akan menjauhi sifat-sifat yang ya membahayakan, sifat-sifat yang merugikan, dan dia berusaha untuk mengamalkan amal-amal saleh yang dapat membahagiakannya ya di hari kemudian kelak. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya ya disebutkan di dalam ayat ini yang menjadi ya barometer merasakan siksa itu adalah hati. Kenapa? Karena hati inilah sumbernya. Mulai dari hati inilah yang menggerakkan setiap ya anggota badan manusia. Ibarat raja yang menggerakkan prajuritnya. Maka hatinya ini ya terasa kemudian ya membakar sekujur tubuhnya neraka tersebut. Waliyadzubillah. Beliau menyebutkan hadis ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Maka ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada ya mudghah, segumpal daging. Ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau sekiranya segumpal daging itu kemudian baik, maka baik pula jasadnya, seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, kalau kemudian rusak, maka rusak pula jasadnya. Ketahuilah wahyal qalb ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah ya hati manusia. Ya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaan, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah ya Allah, hanya Engkau ya sebaik-baik yang mensucikannya, anta waliyuha, Engkaulah pelindungnya, Engkaulah walinya, pelindungnya, wa maulaha, yang memilikinya, yang mengasihinya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atau doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah ya berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku petunjuk, dan ya berikanlah aku keistiqomahan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaha aynar alaihim mu'sadah. Bagaimana sekarang ya gambarannya yang digambarkan dalam ayat ini tentang nar tersebut, sifatnya mughlaqatun muhkamatul ighlaq. Masya Allah. Jadi api tersebut ya kemudian apa ditutup serapat-rapatnya, nggak ada celah sedikit pun. Ya. Apa tidak menghanguskan, apa tidak membinasakan, ya. Waliyadzubillah. Kalau kita melihat, ya mungkin alat-alat masak yang ada di dunia ini, kita lihat, ya open misalkan, ya alat yang tertutup seperti itu, ya. Kemudian apa menghanguskan atau menjadikan sesuatu yang tadinya, ya apa mentah kemudian menjadi apa masak ya, dengan dikelola seperti itu ya, maka tidak bisa dibandingkan bagaimana dengan api yang sungguh sangat dahsyat ya, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang ya mujrim, orang-orang pelaku dosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah selama
hidupnya. Orang-orang yang lalai daripada tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui tujuan hakikat dia diciptakan oleh Allah, ya, maka ini ya adalah ancaman yang keras bagi mereka, karena tempat mereka adalah di dalam api neraka yang ya menyala-nyala kemudian ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi 'amadin mumaddadah ay 'ala babi jahannam suddat 'alaihim bihal abwabu fala khuruja lahum minha. Ya, pada api neraka tersebut terdapat apa? Tiang-tiang yang kokoh. Ya, di mana mereka diikat di api di dalam di tiang tersebut, ya, 'ala babi jahannam, di pintu neraka itu. Kita bisa ya, bagaimana kita bayangkan orang yang kemudian ditutup dalam sebuah ya tempat ya. Kita lihat bagaimana orang-orang betapa sengsaranya saat sekarang ini ketika kemudian setiap pemerintah negara dengan wabah corona ini, virus ini ya, menganjurkan dan menetapkan adanya lockdown ya bagi masing-masing ya, menganjurkan semua tetap dalam rumah mereka masing-masing. Ya, Masya Allah. Bagi mereka-mereka yang ya, kebiasaannya adalah keluyuran, keluar rumah dengan menghambur-hamburkan hartanya, ya, dengan yang sia-sia. Begitu kemudian ditutup, diperintahkan untuk dalam rumah, apa yang mereka rasakan? Seakan mereka ya stres, tidak bisa melakukan ya apa-apa aktivitas. Semua harus dalam rumah, ditutup. Ya. Maka kita diperintahkan untuk sabar. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dalam setiap keadaan. Ya, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, bersabar, berterima kasih ketika dia mendapatkan kenikmatan, dan dia ya banyak bersyukur dengan melaksanakan peribadatan kepada Allah walaupun di dalam rumahnya. Ya, bersabar. Adapun orang-orang yang kemudian mencela, kemudian mengumpat, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada takdir, ya, rumah yang dia tempati walaupun sebesar apapun, ya, seakan di dalam tempat yang sempit, seakan mereka ya terbakar di dalamnya, sesak di dalamnya. Ya, apalagi kalau itu merupakan siksa yang nyata nanti pada hari kiamat berupa ya api neraka Allah Subhanahu wa taala yang mereka disiksa di dalamnya dalam keadaan tertutup rapat, tidak ada celah pun juga. Ya, ketika dia mengharapkan pintu neraka tersebut terbuka, mereka semua menuju kepada pintu tersebut. Ya, ketika mereka berkumpul di sana, mereka tidak dapatkan sedikit pun ya pintu itu bisa terbuka, wal iyadzubillah. Ya, lalu kemudian mereka dikembalikan lagi kepada ya siksa yang bertubi-tubi, siksa yang sangat dahsyat. Kullama aradu an yakhruju minha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka semua hendak keluar dari neraka tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka. U'idu fiha. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, lebih dahsyat lagi. Ya, agar perkaranya lebih ya keras dan menimpa mereka dengan betul-betul ya suatu siksaan yang keras kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ya, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. U'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar. Rasakan siksa neraka saat sekarang. Ya, karena sudah mendapatkan peringatan ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala utus. Alam ya'tikum nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah telah datang kepada kalian siapa? Pemberi peringatan. Qalu bala. Ya.
Mereka mengakui telah datang pemberi peringatan kepada kami. Ya, tetapi apa? Ya, mereka tidak menggunakan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Ya. Kalau mereka itu menggunakan ya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa panca indera ini, perangkat untuk mendapatkan hidayah, ya, niscaya mereka tidak akan mengatakan ya ma kunna nasma' au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dahulu ternyata sekiranya kami itu mau mendengar, mau menggunakan akal sehat kami, ya, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perintah-perintah Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah, ya, melaksanakan seluruh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir. Penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Ya, kesempatan bagi kita para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan sisa usia kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakannya, mentauhidkannya, ya, dengan terus mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh, bertanya kepada ya ahli ilmu. Ya, karena kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Maksudnya adalah ahli ilmu, ya, yang mereka giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada ahli ibadah yang ya mereka tidak memiliki ilmu, sebatas semangat beribadah tapi tanpa dasar ilmu. Karena perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat ini ya hambanya agar fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakan kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Bukan kemudian beribadah menyembah ya orang yang berilmu, ya. Tetapi kita diperintahkan untuk bertanya kepadanya, ya, bukan justru kemudian ya mengkultuskan mereka, ya. Maka kita berusaha untuk mempelajari agama ini, ya, bertanya kepada ahlinya. Kalau kita sudah kembalikan perkara ya, agama ini kepada ahlinya, kita akan merasakan kepuasan dalam beribadah kepada Allah, kemantapan dalam ya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tersebut bisa kita raih apabila kita berusaha untuk zuhud ya dalam kehidupan ini. Meninggalkan ya, hati yang condong kepada harta, ya, meninggalkan hati yang selalu membisikkan kepada glamor dengan harta, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, wal iyadzubillah. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya diberikan taufik hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan istiqamah mempelajari agama Islam ini dan berpegang teguh kepada syariat agama Islam dan bersungguh-sungguh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang dapat memalingkan kita dari ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari di dalam surat Al-Humazah ini memberikan kepada kita tambahan ilmu, tambahan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menempatkan diri kita, menempatkan harta kita pada posisinya. Jangan sampai kemudian apa yang kita miliki ya dari harta yang Allah titipkan kepada kita justru akan mencelakakan kita apabila kita tidak menempatkan pada posisi yang semestinya. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.